Beberapa waktu lalu sebuah bangunan pesantren roboh, banyak santri yang terluka, terkubur, dan wafat di dalam reruntuhan bangunan tersebut. Duka menyeliputi. Dan kemudian masyarakat banyak yang memperdebatkan gitu ya. Dan berkomentar, kenapa nggak hati-hati, di mana ilmu konstruksinya kok nggak dipakai gitu. Ada juga yang sinis, itu akibat budaya feodal di pesantren. Santri disuruh patuh buta untuk membangun bangunan tanpa ilmu, kira-kira begitu. Nah, itu kasus di Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, dan tayangan Trans 7 Expose Uncensored, ya, yang tadi mengkritik budaya yang disebut sebagai feodalisme di pesantren di tayangan Trans 7 Expose itu. Selamat datang di Syifa's Corner, pojok Syifa. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang benturan dunia. Dunia tradisi pesantren dan dunia modern gitu ya, dengan cara pandangnya masing-masing. Di mana benturannya? Dunia pesantren memiliki pandangan hidup yang unik. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga nilai. Dalam khazanah Islam, ada 3 cara berpikir besar yang disebut sebagai bayani, irfani, dan burhani. Itu adalah epistemologi yang dimiliki oleh dunia pesantren. Bayani bersandar pada teks, pada interpretasi teks, bagaimana cara mendapatkan penafsiran yang tepat, yang benar terhadap teks. Baik teks wahyu Al-Quran maupun tafsir terhadap hadis, gitu, hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara irfani tumbuh dari pengalaman batin dan kesadaran ruhani. Jadi tempaan ruhani penting dalam konteks irfani. Pembersihan jiwa, latihan atau riyadhah ruhaniyah penting untuk meningkatkan kedekatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk menempa mental dan akhlak seseorang. Sementara burhani adalah cara pandang yang mungkin simetris atau koheren dengan modernitas. Ia berbasis pada logika, eksperimen, dan bukti-bukti empiris. Di pesantren, bayani dan irfani hidup dan bernafas, bahkan mungkin dominan. Meski dunia luar kini dikuasai oleh cara berpikir yang lebih rasional, burhani. Pesantren berdiri di atas 3 nilai utama: barakah, ta'zim, dan khidmah. Barakah berarti ada keberkahan di situ. Ilmu yang bermanfaat harus disertai dengan ketulusan dan keridhaan dari guru dan yang mentransmisikan ilmunya kepada sang murid. Dan pada saat yang sama, murid harus memiliki ketakziman atau ketakziman, penghormatan kepada orang yang berilmu, kepada guru, kepada kiai. Bukan karena status sosialnya, tapi karena ilmunya, gitu. Karena yaitu kiai biasanya dia tidak ada gaji dari pemerintah, tidak ada gaji dari yang lain-lain. Dia murni mengabdikan, mengkhidmatkan kehidupannya untuk keilmuan yang diajarkan kepada para santri atau muridnya. Nah, khidmah yang ketiga berarti pengabdian. Santri belajar sambil melayani untuk melatih disiplin, melatih keikhlasan. Bahkan dalam banyak hal, misalnya santri-santri yang hidup di dalam sang kiai, dia juga belajar soft skill, bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk sang kiai. Nah, nilai-nilai inilah yang membentuk etos ketulusan, kebermaknaan hidup, sesuatu yang sering hilang di masyarakat modern. Masalah muncul ketika nilai-nilai pesantren bertemu dengan logika modernitas. Modernitas memiliki rasionalitasnya sendiri. Otoritasnya biasanya dibangun di atas rasional legal atau legitimasi yang legal dan rasional. Kekuasaan yang lahir atau otoritas yang lahir dari aturan dan sistem.
Sedangkan pesantren hidup dari otoritas karismatik dan tradisional. Itu adalah bahasa-bahasa teknis dari Max Weber ya untuk tentang tiga otoritas tadi itu. Nah, otoritas tradisional dan karismatik tadi itu dimiliki oleh sang kiai dengan keilmuan dan moralitas yang dimilikinya. Nah, ketika terjadi musibah seperti di Al-Khazini misalnya, kiai berkata ini takdir, masyarakat modern mendengarnya itu sebagai sebuah penolakan terhadap tanggung jawab. Dan mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Ya, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Padahal bagi dunia pesantren, pandangan hidup di pesantren, kalimat itu adalah ekspresi keimanan dan tawakal, bukan penolakan terhadap ikhtiar. Masalahnya bukan pada takdir, tapi pada kegagalan atau pada kegagapan barangkali komunikasi antara dua cara pandang yang berbeda ini tadi. Nah, sementara itu, menurut Max Weber, otoritas manusia terbagi menjadi tiga, sebagaimana tadi disebutkan, tradisional, karismatik, dan rasional legal. Dunia pesantren hidup dari dari dua yang pertama, yaitu otoritas tradisi atau yang tradisional dan karismatik atau karisma. Sedangkan dunia modern berdiri di atas rasional legal, peraturan, prosedur, dan hukum. Makanya dalam konteks Al-Khazini tadi itu, rasionalitas modern itu melihat bahwa ya keengganan untuk menggunakan ilmu konstruksi, izin IMB-nya, pembangunan gedungnya dan segala macamnya dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh rasionalitas modern gitu. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Nah, sementara bagi kalangan pesantren, ini dibangun atas khidmah para santri untuk kiainya, dan kalaupun terjadi kejadian seperti itu adalah harus sabar dan dan takdir gitu. Itu adalah dunia cara pandang hidup pesantren. Nah, benturan itu juga tampak jelas pada tayangan Trans 7 Expose Ancestor yang menyoroti kehidupan pesantren, yang menimbulkan banyak kontroversi pemboikotan oleh kalangan pesantren terhadap Trans 7 dan permintaan maaf Trans 7 kepada pesantren terutama di Lirboyo karena tayangan visualnya menampilkan pesantren di Lirboyo Kediri. Dari luar, takzim dan sungkeman seperti pada visualitas yang dipertontonkan di Trans 7 itu tampak seperti feodalisme. Tapi di dalam pesantren itulah cara pendidikan jiwa, cara menumbuhkan rasa hormat dan rendah hati. Apalagi itu semuanya dilakukan oleh para santri out of respect, keluar dari rasa penghormatan kepada kiainya, bukan penindasan gitu oleh kiai kepada santrinya. Nah, dalam konteks ini kita sering mengira juga gitu bahwa dunia modern sudah bebas dari tradisi. Padahal pada prakteknya enggak juga gitu. Misalnya dalam kehidupan kampus ya, ada saja dosen pembimbing yang disakralkan, yang cara membimbing, cara berinteraksi dengan mahasiswa sangat toksik, susah didekati gitu. Ada saja yang seperti itu. Lembaga pendidikan yang dikuasai oleh keluarga, kalau nggak keluarga, kalau misalnya bukan yayasan tapi misalnya perguruan tinggi negeri, dikuasai oleh etnis tertentu atau dari alumni alma mater kampus tertentu gitu, atau budaya senioritas di kampus. Semua itu bentuk karismatik dan patronase modern yang diambil dari tadi otoritas tradisional dan karismatik yang sisi negatifnya. Padahal ada juga sisi-sisi positif dari tradisionalisme itu atau nilai-nilai tradisional yang berjalan dan bisa dijalankan di kampus misalnya. Ya kalau dalam konteks tradisional tadi, dalam konteks pesantren, hubungan guru dan murid itu tulus, saling ikhlas, saling memberi dan menerima ilmu itu dengan kelegawaan hati, dengan barokah, ada barokah di dalamnya. Nah, kalau itu terjadi dalam konteks supervisi di kampus, itu akan berjalan sangat bagus sebenarnya. Nah, oke, artinya bukan hanya pesantren yang memiliki praktek-praktek tradisional itu, modernitas pun masih menyimpan sisi tradisionalitasnya tersendiri.
Sebaliknya, dalam pesantren juga ada nilai-nilai modern yang sudah dipraktekkan, seperti mengajarkan ilmu mantik atau logika, bahas, ilmu jadal, ilmu berdebat, ketepatan dalam menafsir Quran, ketepatan dalam mengambil pendapat-pendapat hukum yang menuntut tidak hanya kekuatan dan kemampuan melakukan penalaran yang rasional dan deduktif, tapi juga penalaran yang sifatnya empirik dan induktif. Misalnya dalam konteks pengambilan hukum di dalam Islam, orang juga mesti paham konteksnya secara empiris, masalahnya apa sebelum bisa mendeduksi dari teks pendapat hukum yang tepat untuk menghukumi sebuah masalah gitu, atau sebuah kasus. Jadi kiai dan santri belajar berpikir sistematis meski istilahnya bukan ilmiah dalam pengertian barat. Mereka juga belajar tadi tradisi burhani istilahnya. Bayani, irfani, burhani tidak saling menegasikan, menafikan atau meniadakan. Mereka saling melengkapi. Bayani memberi dasar nilai-nilai keagamaan, nilai. Irfani memberi kedalaman makna secara ruhani. Dan burhani memberi ketepatan atau kesahihan dalam berlogika, koherensi dalam bernalar. Tentu saja pesantren bukan wilayah tanpa celah. Ada saja kasus pelecehan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian dalam pembangunan infrastruktur seperti kasus Al-Khazini. Karena itu, pesantren perlu pendampingan modernitas. Pesantren juga perlu belajar modernitas dalam konteks ini. Misalnya reformasi tata kelola, izin pembangunan sebuah bangunan, perlindungan santri, dan hal-hal lain yang positif dari modernitas. Tapi modernitas jangan hanya membawa wajah teknokratisnya saja, itu menghakimi hal-hal yang mereka tidak ketahui, juga harus bisa belajar dari etos etik dan keikhlasan dari pesantren. Gitu. Masyarakat modern sering mengalami krisis makna, serba cepat, efisien, tapi hampa makna. Pesantren menawarkan itu, menawarkan makna yang hidup, yang diikat oleh guru, ilmu, dan pengabdian. Nilai seperti kesabaran, ketundungan moral, rasa syukur menjadi penyeimbang modernitas. Jadi, pesantren masih relevan. Bukan hanya sebagai museum masa lalu, tapi juga penjaga dimensi batin kemanusiaan. Oleh sebab itu, potret yang diberikan oleh Trans 7 Exposed Uncensored itu adalah potret bagaimana modernitas harusnya bisa paham tentang dunia pesantren dan mengambil etos positifnya dari sana, bukan mendiskriminasi, bukan menghakimi pesantren tanpa mau dan mampu memahami elan etos yang ada di dalamnya. Jadi, kita tidak harus memilih antara tradisi dan modernitas dalam konteks ini. Keduanya bisa saling memperbaiki, saling menghormati. Modernitas bisa membantu pesantren membangun dengan aman dan profesional. Dalam konteks ini, pesantren perlu belajar, terus membuka diri beradaptasi dengan cara berpikir, dengan cara pandang modernitas untuk menjamin tadi itu keamanan, profesionalitas, apalagi jangan sampai kelalaian-kelalaian kita yang misalnya membangun tidak diserahkan pada ahlinya menimbulkan korban jiwa. Itu juga semangat agama sebenarnya. Hifdzun nafs, menjaga agama. Pesantren bisa membantu kita juga di sisi yang lain, membantu manusia modern menemukan kembali makna dan etika hidup. Takdir tidak meniadakan ikhtiar. Adab tidak berarti penindasan. Keduanya harus ditempatkan pada proporsi dan kehormatannya. Pesantren dan modernitas bukan dua kutub yang bertentangan. Mereka berdua adalah cahaya yang menerangi arah hidup manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.